Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara besi yang diseret di atas aspal terdengar jelas dari jalan depan rumah. Aku yang sedang antusias menonton televisi tergelitik rasa penasaran untuk menengok keluar jendela. Tubuhku menggigil hebat karena ketakutan. Suaraku tertahan dan sepersekian detik tubuh juga tidak bisa digerakkan. Televisi sudah tidak kuingat untuk dimatikan. Aku berlari sekencang mungkin, masuk ke dalam kamar lalu bersembunyi di balik selimut. Apa yang kulihat sangat mengerikan. Sesosok manusia tanpa kepala berjalan santai di depan rumah, dengan lehernya yang terputus, meleleh darah segar. Tangan kanannya memegang golok panjang sampai menyentuh aspal, menciptakan suara gesekan. 12 jam sebelumnya. "Mah, aku berangkat ya." "Iya, hati-hati, jangan ngebut, jangan nyalip di tikungan. Titip salam buat Abah sama nenekmu." Siang ini aku akan pergi ke rumah Abah dan nenek, orang tua dari bapakku. Setelah hampir 2 bulan nganggur diam di rumah karena pekerjaanku sebagai kasir tos serba sementara berhenti. Tos serba ditutup dikarenakan PSBB akibat pandemi. Kadang aku berpikir semua yang terjadi di bumi ini karena ulah keserakahan manusia itu sendiri. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Aku dengar pandemi ini diakibatkan oleh virus yang berasal dari hewan tak lazim yang dimakan manusia. Karena keserakahan itulah tercipta virus mematikan yang menyebar ke seluruh dunia. Kemudian orang-orang ramai membicarakan ini. Opini dan teori-teori konspirasi bermunculan dan saling merasa paling benar. Dibumbui cerita hoaks yang membuat aku semakin tidak mengerti. Karena itulah aku memilih untuk pergi ke rumah Abah. Di sana setidaknya aku bisa menyejukkan pikiran dan hiruk-pikuknya orang-orang berceloteh tentang musibah ini. 3 jam perjalanan bukan waktu yang sebentar. 2 kali aku mengistirahatkan tubuh dan motor kesayanganku itu, hingga akhirnya tiba di depan gapura bertuliskan "Selamat datang di Kampung Jati". Gapura yang sudah tak lagi asing di mataku, karena di kampung inilah Abah dan nenekku tinggal. Meskipun kampung ini jauh dari perkotaan, tapi bisa dibilang ini kampung padat penduduk. Karena itulah terkadang malam hari pun masih ramai orang nongkrong, entah itu di teras rumah ataupun di pos pinggir jalan. Dulu ketika aku masih kecil, sangat betah kalau liburan di rumah Abah. Apalagi kalau malam perayaan seperti malam lebaran atau malam tahun baru. Anak-anak kecil akan bermain kembang api di jalanan, sedangkan orang tua mereka duduk di teras rumahnya sambil berbagi cerita tentang tetangga atau kerabat yang baru pulang dari perantauan. Kalau ingat kenangan itu, terkadang aku ingin kembali ke masa kecil. Motorku hentikan di depan sebuah rumah bergaya zaman dulu. Mungkin rumah Abah generasi pertama di kampung ini. Terlihat dari arsitekturnya yang berbeda dari jajaran rumah lain. Pernah suatu waktu Bapak akan merenovasi rumah Abah karena kelihatan ketinggalan zaman. Namun Abah menolaknya dengan alasan rumah ini bersejarah. "Assalamualaikum, Nek, Bah." Beberapa kali aku mengucap salam, namun belum juga ada jawaban. Semenit kemudian nenek datang tergesa-gesa. Sepertinya di rumah memang gak ada orang. "Dian, kamu kapan sampai di sini?" "Barusan, Nek." Aku menyalami tangan keriput nenek. "Oh ya, Bapak sama Ibu nitip salam, Nek." "Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak dan Ibumu?" Nenek membuka pintu rumah. Aku mengikuti dari belakang.
Baik, Nek. Nenek sama Abah sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nenek pergi ke dapur mencari makanan. Ini kebiasaan nenek kalau ada cucunya atau anaknya datang. Semua makanan dikeluarin. Oh iya, Nek, habis dari mana? Itu dari rumah orang meninggal. Jawab nenek dari dapur. Siapa? Kamu masih ingat Mamat, teman mainmu dulu? Benar saja. Setelah kembali dari dapur, tangannya sudah penuh dengan makanan. Mamat yang pendek-pendek itu, Nek? Iya, anaknya Pak Amir. Meninggalnya sakit apa, Nek? Meninggalnya tak wajar. Korban pembunuhan waktu ditemukan jasadnya tanpa kepala. Dek. Sosok itu benar-benar membuat aku insomnia. Jangankan untuk tidur, untuk benerin selimut saja rasanya takut sekali. Jam 3 baru aku bisa tertidur. Sampai-sampai subuh pun dibangunkan oleh nenek. Kalau melihat kuntilanak atau penampakan lain yang sudah familiar di televisi, mungkin levelnya gak akan semenakutkan itu. Sosok yang kulihat semalam adalah yang baru, yang pertama aku lihat seumur hidup. Aku menghampiri Abah yang sedang duduk menonton televisi. Aku mau nanya, Bah. Aku duduk di kursi samping Abah. Nanya apa? Abah tidak mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Sesekali tangannya mencomot ubi yang masih mengepul di piring. Si Mamat meninggal sudah berapa hari? Terus jasadnya ditemukan di mana, Bah? Ini hari ketiga. Jasad si Mamat ditemukan di pinggir Cikidi, sungai tempat kamu main dulu. Aku kembali terkenang kalau mengingat sungai itu, di mana waktu itu bahagia terasa sederhana. Dulu aku sering berenang di sungai itu dengan teman-teman masa kecil, termasuk Mamat. Terus kepalanya sudah ditemukan? Belum, masih dicari sama polisi. Aku lihat si Mamat tadi malam, Bah. Maksudmu? Aku lihat si Mamat berjalan depan rumah bawa golok, tanpa kepala, Bah. Aku menjelaskan secara antusias, tapi Abah terlihat biasa saja. Mulutnya masih sibuk mengunyah ubi. Kok Abah biasa saja sih? Abah sudah tahu, banyak tetangga yang bilang. Pantesan tadi malam sepi banget, padahal di sini biasanya malam juga masih rame. Abah tidak mempedulikan aku yang masih keheranan. Dia menikmati setiap ubi yang melewati tenggorokannya dengan suguhan berita di televisi. Terus sekarang jasadnya di mana, Bah? Di rumah sakit, menunggu penyelidikan polisi selesai. Nenek datang dengan 2 gelas air teh hangat di tangannya. Kalau ingin tahu lebih banyak, kenapa nggak ke rumahnya saja? Sekalian silaturahmi dan melayat, dia akan temanmu juga. Malulah, Nek, sudah lama soalnya nggak kesini. Nenek menggeleng pelan lalu kembali ke dapur. Aku memang terbilang cukup dekat dengan Mamat. Mamat anaknya baik, ceria, gampang akrab. Kalau aku liburan di sini, dialah yang duluan datang, ngajak main. Apa yang terjadi dengan dia sekarang sungguh tragis. Aku merasa Mamat bukanlah orang yang akan membuat orang lain dendam, apalagi membunuhnya sekecil itu. Karena yang ku tahu, dia orang baik. Terakhir aku bertemu dengannya tahun lalu. Waktu itu almarhum masih seperti biasa. Kami bercanda gurau mengenang masa kecil dulu. Kalau tahu ada beginian, kemarin gak bakalan kesini. Aku bergumam dengan sedikit penyesalan. Sosok makhluk itu membuat aku kehilangan nafsu makan. Bahkan untuk sekedar mencicipi ubi rebus yang tersedia di meja. Masa anak muda takut hantu? Abah melirik dengan tatapan meledek. Aku memasang muka masam. Bukannya takut, Bah, cuma ngeri saja goloknya. Kalau tuh golok nancep di leher, mati dong cucu Abah yang tampan ini. Halah, tampan, kok nggak laku? Lalu Abah terkekeh tertawa, memperlihatkan giginya yang ompong. Aku kembali memasang muka masam. Kali ini ucapan Abah benar-benar menusuk, walau memang seperti itu kenyataannya.
Hari ini aku berencana ikut Abah menengok kebun jahe. Jahe adalah komoditi yang cukup menguntungkan. Selain minimnya hama, juga karena jarangnya petani yang menanam jahe. Di kampung ini saja hanya beberapa orang yang nanam jahe, sedangkan hampir semua orang tua di sini adalah petani. Untuk sampai ke sana kami harus menyeberangi sungai, melewati persawahan. Apa sempat menunjuk tempat di mana jasad Mama ditemukan saat kami menyeberangi sungai. Hamparan hijaunya kebun jahe menyambut kami. Apa langsung berkeliling sambil mencabuti rumput di sela-sela tangkai jahe. Aku mengikutinya dan meniru apa yang Abah lakukan. Sinar mentari semakin lama terasa membakar kulit. Hari sudah siang, akhirnya Abah mengajakku menghentikan aktivitas yang membosankan ini. Sebelum pulang kami duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Bah, menurut Abah, apa sosok kepala buntung itu ada kaitannya dengan Mamat? Kemungkinan begitu, karena sosok itu muncul setelah ditemukannya jasad Mamat. Abah mengusap peluhnya, lalu bersender pada pohon mahoni. Bukannya sosok itu meresahkan, Bah? Kenapa tidak ada yang mencoba mengusirnya? Di sini tidak ada yang ahli supranatural. Kalau kamu bisa, kamu saja. Paling-paling kencing di celana. Abah tergegah, menjengkelkan. Aku membalasnya dengan tersenyum kecut. Kami kembali pulang sebelum waktu zuhur tiba. Sesampainya di rumah, baru saja satu kakiku menyentuh ubin. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman di masjid. Aku kembali menarik kakiku, memilih duduk mendengarkan pengumuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Anit, istri dari Pak Amir. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pak Amir yang masih berduka karena kehilangan anaknya. Dia harus kembali menguras air mata. Kini istrinya menyusul Mamat pergi untuk selama-lamanya. Manusia tidak ada yang tahu kapan datangnya musibah. Begitupun Pak Amir. Pria parubaya pensiunan PNS itu sedang ditimpa musibah bertubi-tubi. Dari meninggalnya tak wajar, Mamat, putra sulungnya, sekarang disusul istrinya yang meninggal secara mendadak. Kalau dipikir secara logika, rasanya memang janggal. Bagaimana bisa dalam waktu kurun 5 hari Pak Amir kehilangan 2 anggota keluarganya secara mendadak? Namun kalau kita berpikir dengan sudut keimanan kita, semua itu tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta untuk memberikan cobaan kepada hambanya. Sehabis mandi aku duduk di kursi ruang tengah. Abah terlihat sedang bersiap-siap pergi melayat. Aku di rumah saja, Bah. Ish, kamu ini, ayo ikut. Rasulullah kan mengajarkan kita bagaimana bertetangga yang baik. Kalau tetangga sakit, yo dicenguk. Kalau tetangga meninggal, yo dilayat lah. Masa anak muda melayat, Bah? Emang gak boleh toh? Ya enggak juga. Ya sudah, ayo. Aku segera bangkit dari kursi mengambil peci dan koko. Sebelum ceramahnya lebih panjang lagi. Rumah yang berjarak 100 meter dari rumah Abah itu sudah dikerumuni pelayat. Orang-orang masih berdatangan dengan menenteng beras takziah. Tentunya mereka menuju rumah Pak Amir. Tangisan pilu terdengar begitu menyayat hati. Pak Amir tak henti-hentinya menangisi kepergian almarhumah. Dia berteriak-teriak, meracau tidak jelas. Sebegitu beratnya dia ditinggalkan sang istri. Ini pasti ada yang sirik sama keluarga saya. Ada yang guna-guna keluarga saya. Kenapa tidak sekalian bunuh saya saja? Beberapa kerabat Pak Amir merangkulnya, mencoba menenangkan. Teriakan Pak Amir membuat suasana semakin tegang. Ada yang berempati, ada yang memperkeruh situasi dengan gibahan, ada juga yang cuma bengong seperti aku. Sampai-sampai aku baru sadar, Abah sudah tidak ada di sampingku. Abah berada di dalam rumah untuk membantu mengurus jenazah. Tiba-tiba seseorang menepuk bahu dari belakang. Yan, sontak aku terkejut.
Der, lama gak ketemu. Derry adalah salah satu teman masa kecilku dulu. Kapan kesinian? Derry menyodorkan tangan mengajak bersalaman. Segera aku menjabat tangannya. Baru kemarin sore. Sudah tahu soal Mamat? Aku mengangguk. Dari Abah. Tragis ya, sekarang ibunya. Bu Anit sebelumnya sakit apa, Der? Katanya sih sakit jantung. Soalnya tadi Pak Amir teriak-teriak soal guna-guna gitu. Namanya juga orang kena musibah ya. Apalagi ini secara terus-menerus. Jadi pikirannya kemana-mana. Aku ngobrol-ngobrol ringan bersama Derry. Cukup lama, sampai tiba saatnya jenazah disolati. Sebagai tetangga yang baik, aku mengikuti setiap proses sampai jenazah dikebumikan. Selesai mengikuti proses pemakaman, aku bergegas pulang, sedangkan abah dan nenek entah masih di mana. Aku merebahkan diri di kursi panjang sambil mengipas-ngipaskan peci. Keringat membasahi sebagian baju koko putih yang aku pakai. Meski tidak ikut gotong jenazah, cuaca panas membuat aku permandikan keringat. Saat sedang menikmati rebahan di kursi panjang, tiba-tiba terdengar suara rantang jatuh dari dapur. Bayangan hantu kepala buntung kembali muncul di kepala. Apa iya sore-sore gini ada hantu? Otomatis pikiranku berimajinasi liar tentang hal-hal horor. Sebelum akhirnya seekor kucing muncul dari dapur. Sial. Kejadian-kejadian yang aku alami belakangan ini membuat aku mulai parno. Hanya gara-gara kucing menjatuhkan rantang saja membuat jantungku berdebar riang. Padahal awalnya maksud datang ke sini untuk menyejukkan pikiran. Kini justru isi kepalaku terkontaminasi oleh imajinasi-imajinasi horor. Sehabis sholat isya di masjid, aku, abah, dan nenek pulang bersama. Ya, keparnoan itu membuat aku tidak nyaman sendirian di rumah. Aku memilih ikut abah dan nenek ke masjid daripada diam di rumah seorang diri. Beberapa jam berlalu, abah juga nenek sudah tertidur, mungkin karena kelelahan. Aku duduk di ruang tengah menonton televisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Der. Aku membuka pintu, ternyata Derry yang datang. Sebelum berbincang, aku pergi ke dapur, menyeduh kopi untuk menemani saat ngobrol. Awal munculnya makhluk kepala buntung itu gimana sih, Der? Sebenarnya yang pertama bertemu dengan demit itu aku, Yan. Derry menghisap rokoknya dalam-dalam. Yang benar, mulut Derry meniupkan asap rokok yang tadi dia hisap. Serius, waktu itu jam 1 malam, aku pulang ngapel kan dari Tanjung Sari. Pas sampai ke Gapura, dari kejauhan aku lihat orang berdiri di tengah jalan. Awalnya aku biasa saja. Setelah didekati, ternyata itu demit kepala buntung. Terus, apa yang kamu lakuin? Beberapa detik aku diam, duduk di atas motor, memperhatikan demit itu. Lama-lama demit itu berjalan nyamperin. Kamu gak takut, Der? Bayangin saja, jam 1 malam ada orang kepala buntung bawa golok nyamperin. Sebagai manusia biasa ya, aku tancap gas lah masuk gang menuju rumah. Menurutmu apa hantu itu si Mamat? Derry menggelengkan sambil mengangkat bahu. Aku diam sejenak membayangkan bagaimana kalau aku di posisi Derry saat itu. Dan akhirnya badanku bergidik ngeri membayangkannya. Lalu gimana perkembangan kasus si Mamat? Aku menyeruput kopi sekedar membasahi tenggorokan yang terasa kering karena mendengar cerita Derry. Yang aku tahu polisi sudah menangkap 1 orang, tapi belum dipastikan orang itu pelakunya. Siapa? Kamu masih ingat Kang Iwa yang rumahnya paling dekat dengan sungai itu? Aku mengangguk. Nah, dia yang dicurigai polisi. Motifnya apa? Kalau itu aku juga belum tahu. Berawal ngobrol tentang Mamat, kami hanyut dalam obrolan panjang tanpa arah ngalor ngidul. Sampai-sampai kami lupa waktu bahwa sekarang malam sudah larut. Tiba-tiba kita berdua mendengar sesuatu. Kita saling pandang dengan perasaan cemas. Jantungku semakin meronta-ronta.
saat suara itu berhenti tepat di depan rumah. Aku memberikan isyarat agar kita menjauh dari ruang tengah. Tak disangka, Derry lebih bernyali daripada aku. Dia menyingkap sedikit korden, mengintip ke arah luar. Aku yang awalnya secuil pun tidak berniat mengintip, jadi ikutan karena penasaran. Jelas, yang berada di luar bukanlah kembang desa yang sedang lewat, tapi dedemit yang pernah membuat aku insomnia. Sosok itu terdiam tepat di depan rumah, menghadap ke sisi lain dari jalan. Sedetik kemudian, sosok kepala puntung itu memutar badannya, menghadap persis ke arah jendela, tepat kami mengintip. Sundal, Derry mengumpat dengan refleks menutup kembali korden. Ternyata Derry pun nyalinya tak sebesar yang aku bayangkan. Sesaat kami terdiam dengan perasaan panik. Saking paniknya, sampai untuk bernafas saja aku pelankan, karena takut mengeluarkan suara. Imajinasi liar kembali muncul, di mana aku membayangkan makhluk itu mendekati rumah, lalu dia akan mendobrak pintu dengan goloknya. 10 detik kami terdiam dengan perasaan was-was, sampai suara besi yang diseret itu kembali terdengar. Semakin lama suara itu semakin samar, seperti menjauh dari depan rumah. Aku membuang nafas lega sambil mengelus-elus dada. Dar, kita pindah sajalah. Aku berbicara setengah berbisik. Kami pindah tepat ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini masih sebelahan dengan ruang tengah, yang jelas tempatnya jauh dari jendela depan. Jujur saja setelah melihat hal mengerikan itu, aku tidak selera lagi untuk mengobrol. Apalagi beberapa menit kemudian, suara golok yang diseret itu kembali terdengar. Sosok itu seperti mondar-mandir dari ujung ke ujung, seperti sedang mencari sesuatu. Mungkin semalaman suara itu terdengar sampai aku tidak ingat lagi karena ketiduran. Aku pulang terlalu larut. Lampu flash dari smartphone aku gunakan untuk penerangan. Sayangnya itu tidak begitu membantu menerangi jalan yang aku lalui. Gelapnya malam ditambah gerimis menghalangi sorot lampu juga jarak pandang. Angin malam berembus dibarengi tetesan hujan yang tak henti-hentinya menimpa tubuh ini, membuat aku menggigil kedinginan dan seluruh sendi terasa linu. Dari kejauhan remang-remang, sosok kepala puntung berdiri di tengah jalan. Sial, aku mendengus kesal. Bertemu si kepala puntung tengah malam. Ini bukanlah malam keberuntunganku. Rasa takut, gelisah, dan kesal datang secara bersamaan. Aku memutuskan untuk putar arah, namun entah kenapa kaki terasa berat untuk digerakkan, disusul lutut yang gemetar hebat. Dengan gaya khasnya menyeret golok panjang, si kepala puntung berjalan ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan suara gesekan dan keciplakan air yang terinjak olehnya. Suara itu membuat suasana semakin dramatis. Kini aku mulai panik, tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan lagi, walau berteriak sekuat tenaga, rasanya tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutku. Si kepala puntung semakin mendekat. Kini sosok mengerikan itu tepat di hadapanku. Lalu dia mengayun-ayunkan goloknya, seolah memberiku isyarat untuk tetap diam. Aku sudah pasrah, tubuhku mulai lemas. Seberapa keras aku mencoba menggerakkannya, namun malah semakin berat rasanya tubuh ini. Pandanganku mulai kabur, nafasku sudah tak beraturan karena kepanikan yang luar biasa. Seketika tubuhku terjatuh ke jalan, aku terbaring tak berdaya. Mungkin ini adalah akhir dari hidupku, mati di tangan demit kepala puntung. Nada suara tetesan hujan yang jatuh di genangan terdengar indah di telinga. Mungkin itu akan menjadi suara terakhir yang aku dengar. Aku memejamkan mata, menandakan sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Tapi seketika aku terbangun lantaran merasa ada yang menepuk-nepuk bahu. Yang ternyata itu nenek membangunkan aku karena sudah waktunya subuh. Pagi-pagi Abah sudah duduk manis menonton berita di televisi. Jangan keseringan nonton berita pandemi, nanti malah bikin panik sendiri.
Aku duduk di sebelah Abah. Loh, kan biar tahu perkembangannya. Kadang media itu cuma membesar-besarkan, nggak semua berita itu benar, Bah. Apa tahu ada pandemi juga dari berita. Ya sudahlah, terserah Abah. Aku mau pulang, Bah. Kok pulang? Semalam demit itu muncul lagi, sampai ke bawah mimpi. Siapa suruh begadang? Seloroh Abah, lalu dia menyeruput teh hangat. Ya kan ada si Dery, masa ada tamu ditinggal tidur? Pokoknya jangan pulang dulu sebelum Abah panen jahe. Loh, kenapa? Ya biar ada yang bantuin lah. Aku beranjak dari kursi menuju dapur. Dalam hati berkata, ya elah. Rencana pulang pada akhirnya dibatalkan. Berhubung nenek juga menahan aku untuk pulang dengan alasan yang tidak bisa aku bantah. Berhubung masih ngantuk, jam 10:30 siang, aku kembali tidur. Bangun-bangun jam 2 sore, kemudian mandi, sholat zuhur, lalu aku mengeluarkan motor, sekedar untuk memanaskan mesin. 2 hari motor tidak dipakai, aku berniat mencucinya di tepi sungai. Mau kemana? Suara nenek terdengar dari dalam rumah. Cuci motor ke sungai, Nek. Beberapa detik aku diam menunggu suara balasan, tapi nenek tidak terdengar berbicara lagi. Untuk mencapai tepi sungai, aku harus melewati rumah Kang Iwa. Di sana terparkir satu mobil polisi dan beberapa warga. Seorang warga yang aku kenal menyapa, membuat aku menghentikan motor untuk sekedar berbincang. Selayaknya orang yang sudah lama baru bertemu lagi. Seperti biasa, obrolan diawali dengan basa-basi. Man, di rumah Kang Iwa kenapa ada polisi? Aku pura-pura tidak tahu. Kau belum tahu, Yan? Kang Iwa itu dicurigai atas meninggalnya si Mamat, karena rumahnya paling dekat dengan lokasi ditemukannya mayat si Mamat. Cuma sampai sekarang belum ada bukti yang kuat bahwa Kang Iwa pelakunya, makanya sampai sekarang masih digeledah rumahnya. Iman juga salah satu teman kecilku dulu, cuma dia 2 tahun lebih tua dariku. Memangnya tidak ada saksi, Man? Tidak ada kemungkinan si Mamat dibunuhnya tengah malam. Ceritanya malam itu dia bilang mau mancing di sungai. Aku juga sempat diajaknya, cuma aku sedang malas untuk keluar malam. Barulah paginya Pak Duloh menemukan jasad Mamat tanpa kepala di tepi sungai. Saat dia mau pergi ke sawah, tutur Iman, dia bercerita penuh antusias. Aku hanya mengangguk-anggukan kepala. Cerita si Iman lebih jelas daripada yang ku dengar dari Dery. Apa Kang Iwa dicurigai cuma gara-gara rumahnya dekat TKP? Bukan cuma itu, di rumahnya ditemukan golok panjang, Yan. Cuma ya, itu juga belum bisa dijadikan bukti sih. Karena semua orang juga pasti punya golok di rumahnya. Soal teror, Han? Belum aku selesai bicara, Pak Ustadz Amin, imam masjid juga tokoh agama kampung ini ikut nimbrung obrolan kami. Orang meninggal itu tidak akan hidup lagi, walau cuma arwahnya. Dia menghampiri kami, aku segera menyalami tangannya. Yang ada ialah setan yang memanfaatkan keadaan, menakuti manusia agar tidak bangun tengah malam untuk beribadah. Kita berdoa saja supaya pelakunya cepat ditemukan. Dengan begitu mungkin setan itu juga tidak akan meneror kita lagi. Lanjut Pak Ustadz. Sedangkan aku dan Iman terdiam, segan untuk melanjutkan obrolan tadi. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan si Mamat belum terungkap. Jiwa detektifku merasa terpanggil akan hal itu. Gara-gara memikirkan itu, sampai mencuci motor saja aku tidak fokus. Tidak sengaja aku mengguyur bagian dalam mesin. Busi terkena air membuat motor susah untuk dinyalakan. Hari sudah mulai gelap, sedangkan aku masih berada di tepi sungai, berkutat dengan mesin motor yang tak kunjung menyala. Angin sore mulai berhembus, menggerakkan pepohonan bambu, menimbulkan suara decitan khas ketika bambu saling beradu. Samar terdengar suara minta tolong terbawa angin, membuat bulu kuduku meremang. Sontak aku langsung tancap gas. Setelah mesin sudah kembali bisa dinyalakan, kejadian itu membuat aku kapok nyuci motor di tepi sungai sore hari.
Belajar dari pengalaman, malam itu aku tidak begadang demi menghindari dari teror si kepala buntung. Hasilnya aku tidur pulas semalaman tanpa dihantui mimpi buruk lagi. Setelah sholat subuh di masjid, aku mampir di warung serabi Mak Wati untuk sarapan. Semakin siang, warung itu semakin ramai oleh orang-orang yang berburu sarapan sebelum beraktivitas. Tak terkecuali bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak pergi ke sawah atau ke kebun. Selain mengunyah makanan, dari mulut mereka juga keluar beberapa informasi yang belum aku ketahui. Katanya Kang Iwa sudah dipulangkan ya tadi malam. Seorang ibu-ibu yang memakai topi caping membuka obrolan di sela-sela menikmati serabi. Memang iya, saya lihat sendiri sekitar jam 8 ada mobil polisi lewat. Mak Wati menyauti obrolan tadi, sedangkan tangannya sibuk menuangkan adonan ke wajan khusus untuk serabi. Datang bapak-bapak berkumis, dia langsung duduk memesan kopi. Kalau tidak ada bukti yang kuat, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu pembunuhnya masih berkeliaran ya? Saya jadi takut, kalau pulang kemalaman, ucap seorang pria berseragam satpam. Lalu dia mencomot satu buah serabi. Belum lagi teror setan kepala buntung. Gimana kalau pembunuh si Mamat itu benar si Iwa? Tahu sendiri kan, si Iwa pernah punya masalah sama Pak Amir. Saya rasa polisi itu blunder, lepas si Iwa. Seorang pria berkepala pelontos memberikan opininya. Tidak ada yang berani menimpali ucapan si pria pelontos. Mungkin obrolan itu sudah terlalu dalam untuk diobrolkan di tempat publik. Hus, jangan asal nuduh. Kalau polisi saja tidak tahu, apalagi kita. Mak Wati menengahi obrolan yang semakin sensitif itu. Walau mulutku sedang menikmati serabi dan segelas kopi, telinga aku fokuskan mendengarkan obrolan mereka sebelum obrolan beralih topik. Gelas kopi sudah kering, aku memutuskan untuk pulang. Mak, kopi 1, serabi 3, sama gorengannya 5. Minta dibungkusin juga serabi gorengnya 10. Jadi berapa, Mak? 25.500. Setelah menerima kembalian, aku bergegas pulang. Sepanjang jalan pikiranku masih terngiang-ngiang ucapan pria pelontos itu. Ada perkara apa Kang Iwa dengan Pak Amir? Setibanya di rumah, Abah dan Nenek sedang di dapur. Aku menghampiri mereka dan memberikan kresek berisi serabi, lalu duduk di sampingnya. Mulutku gatal untuk menanyakan beberapa hal tentang Kang Iwa. Abah tahu Kang Iwa sudah dipulangkan? Tahu. Dengar-dengar katanya Kang Iwa punya masalah sama Pak Amir ya, Bah? Ya itu sudah lama. Dulu ada isu si Iwa selingkuh dengan Anit, istrinya si Amir. Dari situ mereka nggak pernah akur. Kamu itu tahu dari mana toh? Nenek bertanya sambil menautkan alisnya. Dari obrolan orang-orang di warung Mak Wati, Nek. Kampung ini memang sudah dari sananya selalu ada saja tragedi seperti ini. Yang benar, Nek. Tanya saja abahmu. Aku mengalihkan pandangan ke Abah, berharap Abah bercerita. Sedangkan Abah masih menikmati suapan demi suapan serabi. Setelah menghabiskan 2 buah serabi, Abah mulai cerita. Kampung ini dulu disebut kampung ilmu hitam, karena banyak yang menganut ilmu hitam. Makanya dulu harus benar-benar jaga omongan. Kalau ada yang tersinggung, mainnya bukan bacok-bacokan, tapi santet. Biasanya kalau ada yang meninggal tak wajar, dulu itu sudah tidak mengagetkan lagi. Kemungkinan orang tersebut punya masalah dengan orang berilmu hitam. Serem juga ya. Itu tahun berapa, Bah? Ya pokoknya Abah juga masih bujangan waktu itu. Abah meneguk air teh hangat, sedangkan aku menunggu lanjutan cerita Abah dengan penuh antusias. Di dekat Gapura sana dulu ada pohon jati besar. Karena perubahan zaman, ilmu hitam mulai ditinggalkan. Dan sebutan kampung ini bukan lagi kampung ilmu hitam, tapi kampung jati. Namun tragedi belum usai. Pohon jatinya malah dijadikan tempat bunuh diri. 2 orang pernah bunuh diri di sana. Sebelum akhirnya pohon itu ditebang. Sedangkan kampung ini tetap pakai nama kampung jati sampai sekarang.
Dari cerita apa aku mengetahui bahwa kampung ini punya sejarah kelam. Kini tragedi kelam berulang dengan adanya kasus pemenggalan si Mamat. Wajar kalau warga khawatir karena pelaku pembunuhan masih berkeliaran, yang setiap saat bisa saja mencari korban baru. Bah, guramenya aku tangkap satu ya. Jangan, bawa aja tuh di empang yang satunya. Ya elah, punya apa pelit amat. Aku berjalan menjauh sambil menggerutu. Siang ini Abah mengajak aku ke empangnya. Selain kebun, Abah juga punya sawah dan empang yang lumayan luas. Dulu Abah masih kuat mengurus sawah, dikarenakan sudah tua dan sering kecapean. Sekarang sawah dibiarkan diurus orang lain. Ternyata bawalnya lebih gede-gede dari gurame. Mungkin satunya ada yang mencapai 2 kilo. Segera aku melupakan soal gurame tadi. Bah, aku ambil 2 bawalnya boleh? Terserah, tangkap inilah juga buat nenekmu, dia tidak suka bawal. Aku mengangguk mengiyakan. Ember putih bekas cat tembok sudah penuh dengan ikan. Sebelum pulang, aku dengan Abah duduk istirahat di saung atas empang. Fungsi saung itu biasanya untuk sholat darurat, lantaran kalau di masjid jauh dari sini. Kok bawal malah lebih gede dari gurame, Bah? Emang begitu, makanya gurame lebih mahal karena lama besarnya. Padahal bawal juga enak. Tinggal buang kepalanya terus dibakar pakai bumbu kecap. Ngomong-ngomong soal kepala nih, Bah. Dalam agama kita, gimana sih tata cara menguburkan korban mutilasi? Entah dapat pemikiran dari mana, tiba-tiba aku ingin menanyakan hal ini. Kalau yang ketemu potongan jasad mayat yang lebih dari 10, meski tanpa kepala atau potongan kurang dari 10 badan bersama kepala, harus disolati dan dimandikan. Sedangkan kalau hanya potongan anggota badan seperti tangan, kaki, atau hanya potongan separuh tanpa kepala, tidak harus dimandikan dan disolati, langsung dikuburkan saja. Aku mengangguk paham. Ilmu tuh, ingat baik-baik. Iya, Bah. Kami ngobrol kesana kemari sambil menikmati pemandangan dan sejuknya udara di pesawahan. Tak berapa lama seorang lewat di pematang depan saung dengan tergesa-gesa. Mau kemana? Buru-buru gitu. Apa bertanya kepada orang tersebut yang aku ketahui orang itu adalah adik dari Pak Amir. Ini, Bah, saya barusan ditelepon, katanya Kang Amir bertengkar dengan Kang Iwa. Di mana? Di rumah Kang Iwa. Ya sudah, ayo, saya juga ikut. Apa bergegas mengikuti adik Pak Amir. Karena ingin tahu, aku juga mengikuti mereka. Saya tahu, Iwa, kau yang sudah membunuh Mamat kan? Kau juga yang mengguna-guna istriku sampai dia meninggal. Dasar bajingan. Teriak lantang Pak Amir sudah terdengar dari kejauhan. Kata-kata makian tanpa jeda terlontar dari mulut Pak Amir. Beberapa orang mencoba melerai perkelahian dengan memegangi badan Pak Amir, mencoba menenangkan. Di sisi lain, Kang Iwa terlihat lebih tenang. Dia terlihat santai duduk di kursi depan rumahnya. Wajah sangar, rambut panjang, dengan sorot mata yang tajam. Mungkin kalau aku akan berpikir 2 kali jika harus berurusan dengan Kang Iwa. Akang punya bukti nuduh saya, sedangkan polisi saja lepasin saya karena saya memang tidak bersalah. Dengan tenang, Kang Iwa menanggapi tuduhan Pak Amir. Melihat ketenangan Kang Iwa, Pak Amir semakin murka. Ia mencoba melepaskan genggaman orang yang memeganginya, sambil mulutnya tak henti memaki Kang Iwa. Brengsek kok Iwa, saya berjanji akan membunuhmu. Sudah, malu sama anak kecil. Sudah pada tua masih bertengkar. Pak RT Muji juga datang untuk melerai kegaduhan ini. Celananya pun penuh lumpur, menandakan Pak RT juga habis dari sawah. Kemudian Pak Amir dibawa menjauh dari rumah Kang Iwa. Abah mengikuti rombongan Pak Amir, sedangkan aku masih berada di depan rumah Kang Iwa. Gini Kang, supaya masalah ini tidak berlarut-larut, gimana kalau kita musyawarahkan saja di rumah saya? Pak RT Muji berbicara dengan Kang Iwa. Saya setuju saja, Pak. Pak Muji kan tahu saya orangnya santai saja.
Yang ngotot nuduh saya kan Kang Amir. Sebaiknya Bapak bujuk dia saja, supaya dia mau menyelesaikan ini dengan jalan musyawarah. Setelah mencapai kesepakatan dengan Kang Iwa, Pak RT dan beberapa orang termasuk aku meninggalkan rumah Kang Iwa. Sebagian mengikuti Pak RT ke rumah Pak Amir, sedangkan aku memilih pulang. Sampai rumah aku baru sadar, satu ember ikan tertinggal di empang. Waduh, aku tepuk jidat lalu berlari menuju empang. Semerbak wanginya ikan bakar menyeruak menggugah selera untuk makan bagi siapa saja yang mencium. Aku mengajak Derry menemani bakar ikan untuk sekedar bernostalgia, mengingat dulu kita juga sering nyari ikan di sungai, lalu hasilnya kita bakar ramai-ramai. Der, seperti biasa ya, kamu yang bikin sambal. Derry mengacungkan jempolnya. Harusnya kita kumpul, bukan cuma berdua ya Yan. Derry berucap dengan sedikit menunduk, tangannya sibuk mengulek bahan-bahan sambal. Sayangnya yang lain pada di luar kota. Ya mau bagaimana lagi Der, aku juga kalau bukan karena pandemi nggak bakalan kesini. Derry tidak menyauti, dia sibuk mengulek. Der, tahu soal keributan tadi? Tahu, barusan habis dari rumah Pak Amir. Terus Pak Amir mau bermusyawarah. Dia menolak mentah-mentah. Lagi pula orang sedang emosi, mana mau diajak musyawarah. Derry belum selesai dengan sambelnya, dia mendekat, membantu membolak-balikan ikan yang kini mulai terlihat kecoklatan, pertanda sebentar lagi matang. Ngomongin soal Kang Iwa, aku perlu lihat dia lagi. Sekarang dia tambah serem ya, dengan rambutnya yang dipanjangin. Ya begitulah, sebenarnya wajar sih Kang Iwa dituduh. Selain karena penampilannya yang seperti dukun, dia juga ada keturunan. Maksudnya? Kang Iwa itu salah satu keturunan penganut ilmu hitam. Dari dulu kalau ada hal ganjil berbau supranatural terjadi di kampung ini, ya pertama yang tertuduh ya Kang Iwa. Kasihan juga ya Kang Iwa, padahal belum tentu dia pelakunya. Dia itu menanggung dosa leluhurnya. Dari mengangkat ikan yang sudah terlihat matang, tangannya mencubit sedikit daging ikan itu untuk memastikan kematangannya. Kami menghentikan obrolan untuk menikmati hidangan ikan bakar dan nasi liwet hangat. Dengan lahap kami menghabiskan setiap butiran nasi dan satu ekor ikan yang lumayan besar. Rasanya hari ini benar-benar bernostalgia. Sudah lama sekali aku tidak melakukan hal-hal semacam ini. Membakar ikan atau makan nasi liwet. Yang berbeda adalah kali ini kami hanya berdua, sedangkan dulu kami melakukannya beramai-ramai. Sehabis sholat maghrib di masjid, Pak RT memberikan pengumuman tentang akan diadakannya lagi ronda malam. Jadi Bapak, Ibu sekalian, untuk menjaga agar kampung kita ini tetap kondusif, kita adakan lagi ronda malam. Saya minta sukarelanya bapak-bapak dan pemuda di sini yang masih mampu untuk begadang untuk meronda malam ini. Tutur Pak RT Muji. Apa Bapak, Ibu setuju? Semua jemaah rata-rata mengatakan setuju. Kembali diadakannya ronda malam bukan tanpa alasan. Abah dan nenek bercerita, warga kampung Jati sekarang terbelah menjadi dua kubu. Dari obrolan mereka diketahui ada yang mendukung Kang Iwa, ada juga yang mendukung Pak Amir. Untuk menjaga kekompakan warga dan menjaga agar di kampung Jati tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tercetuslah ide untuk menghidupkan lagi Siskampling dengan sistem sukarela, bukan bergilir. Jam 8 malam aku menengok ke arah luar. Di pos ronda ternyata sudah banyak orang. Aku mewakili Abah untuk meronda malam ini. Karena Abah sudah tua, dia tak sanggup lagi untuk begadang. Sampai di pos ronda, Derry juga Iman sudah ada di sana. Ada lebih dari 15 orang memenuhi pos ronda. Mereka kebanyakan bapak-bapak, sedangkan pemuda hanya beberapa saja, termasuk aku. Malam semakin larut, tidak semua orang kuat untuk terjaga semalaman. Beberapa orang menyerah memilih pulang dengan membawa rasa kantuk. Sisanya hanya tinggal 6 orang, bisa dibilang yang tersisa hanya tinggal anak mudanya saja. Kami mulai kehabisan bahan untuk obrolan, dan akhirnya kami beralih dengan bermain game bersama. 2 orang asik bermain catur, sisanya memilih bermain game online, termasuk aku.
Asik bermain game sampai kami benar-benar melupakan si hantu kepala buntung. Dari awal aku datang ke pos, memang tidak ada satu orang pun yang membahas tentang si kepala buntung itu. Sekitar jam 1 malam, keadaan sedang seru-serunya main tembak-tembakan. Di tengah keseruan, seseorang lewat di depan pos. Tentu kami tidak memperhatikan siapa yang lewat karena sedang asik-asiknya main game. Aku sendiri hanya melihat dari sudut mata sekelebat saja. Aku merasa yang lewat adalah seorang wanita. Bukannya yang barusan lewat itu Bu Anit? Asep, salah satu yang sedang main catur, mengatakan hal yang membuat kami semua menoleh kepadanya. Yang benar, ucap kami bersamaan. Ucapan Asep membuat kami kehilangan semangat untuk melanjutkan main game. Sesaat aku terdiam, membayangkan kalau yang lewat itu benar-benar Bu Anit. Bulu kuduku langsung meremang membayangkannya. Begitupun yang lain. Mereka terdiam, mungkin di kepala mereka memikirkan hal yang sama denganku. Oh ya, kita sampai lupa soal si kepala buntung. Tiba-tiba Iman membuka topik obrolan yang sama sekali tidak ingin aku bahas. Iya, gimana kalau sekarang dia muncul? Gary menyahutnya dengan santai. Aku memang menunggu dia muncul, ingin lihat dari dekat seperti apa demit itu. Topik mulai dibahas, Asep menimpali. Sama, mumpung kita berenam di sini. Aris pula yang sedari tadi diam ikut nimbrung. Sedangkan aku dan Firman memilih diam, tidak mau berjumawah. Aku sendiri sudah 2 kali melihat wujud dari makhluk itu, dan sejujurnya malam ini aku tidak berharap bertemu dengannya lagi. Entah sudah berapa gelas kopi sudah kami habiskan. Jam di layar smartphone juga mulai bergerak ke angka 2:30 dini hari. Aku bersyukur si kepala buntung sama sekali tidak menunjukkan wujudnya. Kini aku mulai mempercayai kata-kata paranormal di acara-acara televisi, bahwa ketika orang semakin berani, maka makhluk halus juga akan enggan untuk menampakkan wujudnya. Game membuat mataku terlatih untuk begadang. Aku sedikit pun tidak merasa ngantuk. Mataku masih terasa segar melihat sekeliling. Dilihat dari wajah mereka, sepertinya yang lain juga sama denganku. Kita main catur yuk, yang kalah diganti dan dicoret mukanya, biar seru daripada suntuk. Ayolah, daripada main game online malah bikin kita terlalu fokus sama smartphone. Aku menyetujui ajakan Firman. Bidak catur sedang aku susun, tiba-tiba dari celingukan seperti melihat sesuatu. Kayak ada orang di sana. Dari menatap ujung jalan sana. Mana? Kami ikut menoleh mengikuti arah wajah Derry. Di kejauhan memang terlihat ada orang yang menyeberang jalan, namun tidak jelas karena jaraknya cukup jauh. Jangan-jangan si kepala buntung lagi. Asep terlihat bersemangat. Loh, bukannya tadi ada kepalanya? Aku menegaskan supaya Asep tidak lagi menyebut-nyebut si kepala buntung. Yang lain mengangguk, mengamini ucapanku. Atau mungkin penampakan Bu Anit. Asep masih bersikukuh dengan pendapatnya bahwa itu makhluk halus. Apa perlu kita periksa? Takutnya tadi itu maling, tanya Iman dengan wajah serius. Kami terdiam sesaat. Apa yang dikatakan oleh Iman ada benarnya. Kita kesampingkan dulu soal hantu. Bisa saja sosok tadi adalah manusia yang justru lebih meresahkan daripada hantu. Ya sudah, mending periksa saja. Siapa yang mau ikut? Dari turun dari pos ronda, lalu berjalan menuju tempat di mana sosok tadi terlihat. Kami berlima beringsut segera menyusul Derry. Sesampainya di tempat yang diperkirakan tempat sosok tadi nyebrang, kami memeriksa sisi kiri dan kanan jalan. Namun tidak ada hal yang mencurigakan di sana. Tadi yang nyebrang itu dari kiri ke kanan ya, Der? Iya, emang kenapa? Berarti ada kemungkinan orang tadi menuju Cikidi. Semua terdiam mendengar perkataanku. Kalau iya, mau ngapain ke Cikidi malam-malam? Gumam Iman, tangan kanannya memegang dagu seolah sedang menebak-nebak jawaban dari gumamannya sendiri. Lama kita berdiri di tempat itu. Kami akhirnya kembali ke pos ronda. Sempat berpikir untuk mengusulkan memeriksa sampai ke tepi Cikidi,
Namun aku urungkan karena aku sendiri malas kalau harus ke sana walaupun berenam. Sampai azan subuh berkumandang, tidak ada lagi hal ganjil terjadi. Kami bergegas ke masjid, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Pagi menjelang, matahari mulai menunjukkan dirinya. Saat itu juga rasa ngantuk mulai aku rasakan. Setelah semalaman tidak tidur, hanya butuh beberapa detik aku langsung terlelap di atas kasur dan berkelana di alam mimpi. Jam 12:30, aku baru terbangun lalu mandi dan sholat zuhur. Sambil menikmati pisang goreng hangat buatan nenek, aku duduk di teras depan. Tidak berapa lama datang seorang laki-laki berumur kisaran 30 tahun. Wajahnya tak asing, tapi aku lupa nama orang tersebut. Dia datang dengan tergesa-gesa ke arahku. Apa Tuhannya ada? Ada di dapur. Aku bangkit dari duduk lalu masuk ke rumah. Bah, ada tamu tuh, teriakku. Setelah itu aku kembali keluar. Ada apa, Kang? Sepertinya terburu-buru gitu, tanyaku kepada laki-laki berkulit gelap itu. Sebelum dia menjawab apa sudah datang, laki-laki yang berpakaian penuh lumpur itu beralih menghadap Abah. Ada apa, Net? Akhirnya aku ingat, nama laki-laki itu adalah Junet. Dia berprofesi sebagai jasa buruh nyangkul. Aku tahu karena Abah sering memakai jasanya. Gini, Bah, saya kan tadi ke rumah RT Muji, tapi kata istrinya dia sedang pergi dari kemarin. Pak Ustadz Amin juga sedang tidak ada. Jadi saya kesini untuk memberitahu Abah Toha saja. Ngasih tahu soal apa? Tanya Abah sambil mengerutkan keningnya. Kini Kang Junet berhadapan dengan Abah, sedangkan aku kembali menikmati pisang goreng. Saya kan sedang nyangkul di sawahnya Pak Haji Udin. Haji Udin mana? Haji Udin kampung sebelah. Lah terus? Lagi nyangkul, saya lihat orang berkerumun di tepi sungai. Karena penasaran saya samperin kerumunan itu. Ternyata mereka sedang melihat mayat yang tertelungkup mengambang di sungai. Mayat siapa? Saya dibantu beberapa orang yang ada di situ mencoba menarik mayat itu ke tepian. Setelah saya balikkan, ternyata itu Pak Amir. Jelas Kang Junet yang membuat aku hampir tersedak pisang goreng. Kampung Jati seperti terkena kutukan. Semenjak kematian Mamat, juga teror hantu tanpa kepala. Satu persatu keluarga Pak Amir meninggal. Yang tersisa dari keluarga Pak Amir hanya tinggal anak bungsunya yang baru berusia 10 tahun. Keluarga Pak Amir meninggal berurutan secara tak wajar. Dari penggalnya Mamat, disusul Bu Anit ibunya yang meninggal secara mendadak. Dan sekarang dapat kabar Pak Amir mengambang di sungai dalam keadaan tak bernyawa. Setelah mendengar penjelasan Kang Junet, Abah meminta aku mengantarkannya ke kampung sebelah untuk memastikan bahwa mayat itu benar-benar Pak Amir. Berangkatlah aku dengan Abah. Jangan kenceng-kenceng, nanti malah kita yang jadi mayat. Abah berteriak lalu dikeplaknya punggungku. Aku pelankan laju motor sambil terkekeh mendengarkan teriakan Abah. Sambil membawa motor, pikiranku melayang kemana-mana. Aku mulai mengingat kembali awal dari rentetan tragedi ini. Waktu itu awalnya aku meyakini semua yang terjadi di keluarga Pak Amir adalah kebetulan. Kini aku mulai berpikir lain. Bagaimana kalau semua kematian itu saling berhubungan dan saling berkaitan? Berpikir kritis membuat aku tak sadar kami telah sampai di tempat yang diberitahukan oleh Kang Junet. Di sana masih banyak orang yang berkumpul. Abah menyusup ke kerumunan, mencari orang yang dia kenal untuk menanyakan tentang mayat yang ditemukan. 10 menit kemudian Abah muncul dari kerumunan dan menghampiriku. Mayatnya sudah dibawa polisi. Tapi benar itu mayat Pak Amir. Apa lihat fotonya dari beberapa orang, itu memang Pak Amir. Mending kita cepat-cepat pulang, Bah, kasih tahu keluarganya. Aku memacu sepeda motor kembali ke kampung Jati untuk memberitahukan tentang meninggalnya Pak Amir. Sesamanya di depan rumah, Apa langsung bergegas ke rumah Pak Amir. Sedangkan aku disuruh ke masjid untuk mengumumkan kabar duka ini. Jujur aku grogi memegang mic karena memang tidak pernah memegang mic.
sampai aku terdiam lama memikirkan kata-kata yang akan aku ucapkan. "Woi, azan masih lama." Suara yang ku kenal mengejutkanku. Aku menengok ke asal suara. Kudapati Derry sedang mengintip dari jendela masjid. Wajahnya mengerut menahan tawa. Aku segera menyuruh Derry masuk lalu menceritakan apa yang terjadi dengan Pak Amir. Wajah Derry langsung berubah serius dan akhirnya Derry lah yang mengumumkan. Kembali mencuat kabar tak sedap di tanah Kampung Jati. Ada yang menduga Pak Amir bunuh diri karena stres ditinggal sang istri. Ada juga yang percaya Pak Amir dibunuh. Menurutku Pak Amir dibunuh lebih masuk akal, karena bunuh diri loncat ke sungai belum tentu bakal mati. Rani, anak bungsu Pak Amir, menangis pilu di pelukan tantenya. Ia tak bisa menyangkal takdir bahwa dia kini hidup sebatang kara. Tubuh mungilnya tak henti dielus-elus sang tante yang juga terisak bercucuran air mata. Aku dan 5 orang yang semalam ronda sedang berada di luar rumah. Jangan-jangan yang semalam itu Pak Amir? Derry membuka obrolan. Kemungkinan besar sih iya. Kita terlalu parno sama hantu. Harusnya semalam kita periksa lebih jauh lagi. Aku sendiri bukan karena parno, tapi malas. Tengah malam harus kerusukan ke tepi sungai. Dan juga siapa yang nyangka bakal terjadi seperti ini. Apa yang dikatakan Asep tidak bisa disalahkan. Aku sendiri semalam tidak jadi mengusulkan untuk memeriksa sampai tepi sungai, dengan alasan yang sama, yaitu malas. Gimana kalau kita periksa saja tepi Cikidi? Siapa tahu ada jejak atau hal yang mencurigakan. Ajak Aris. Dia bangkit dari duduknya sembari melempar puntung rokok. Kita menyetujui ajakan Aris dan langsung berangkat menuju Cikidi. Sesamanya di sana, kami menyisir tepian sungai untuk setidaknya mencari bukti kalau memang Pak Amir dibunuh. Dari kejauhan aku melihat sesuatu memantulkan cahaya matahari dari celah batu. Aku mendekatinya dan menjungkalkan batu yang cukup besar itu. Sedangkan yang lain pada sibuk sendiri. Sempat terpikir itu hanya pecahan kaca. Ternyata benda yang memantulkan cahaya itu adalah sebuah jam tangan. Kondisi jam tangan itu masih hidup, menandakan jam tangan ini belum lama jatuh di sini. Terdapat embun di balik kaca jam tangan, menandakan bahwa jam tangan ini berada di sini dari semalaman. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan fitnah sana-sini, untuk sementara aku mengantonginya. Dirasa sudah sore dan mulai bosan, kami memutuskan pulang. Di depan rumah Pak Amir sudah terparkir satu mobil polisi. Karena penasaran, aku kembali mampir ke rumah Pak Amir. Ternyata Abah dan Nenek juga masih ada di sana. Beberapa kalimat ucapan polisi kepada keluarga Pak Amir terdengar olehku. Untuk dugaan awal, jenazah Pak Amir adalah korban pembunuhan karena terdapat luka benda tumpul di kepalanya. Ujar salah satu polisi dari 2 polisi yang sedang duduk. Tadinya aku berniat untuk menyerahkan jam tangan ini ke polisi. Namun setelah dipikir ulang, takutnya jam tangan ini bukan milik si pelaku. Dan lagi, polisi pasti akan bertanya banyak hal, sedangkan aku orang yang paling malas kalau ditanya-tanya. Polisi pamit, aku, Abah, dan Nenek ikut pamit pulang. Sambil jalan pulang, aku mendengarkan obrolan Nenek dan Abah. Laki-laki si Muslih menuduh si Iwa, gerutu Abah. Muslih adalah adiknya Pak Amir, yang kemarin pernah bertemu denganku di Empang. Bukan cuma Muslih, Ningsih juga nuduh si Iwa, saut Nenek. Ningsih juga adik Pak Amir yang tadi memeluk Rani. Selain Ningsih dan Muslih, setauku Pak Amir punya kakak bernama Rusdi. Selain itu, aku tidak tahu lagi. Padahal dari awal kasus si Mamat sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin, jangan gegabah nuduh orang. Aku mengerti keresahan Abah. Abah hanya tidak ingin warga kampung Jati saling tuduh, gara-gara cerita simpang siur yang belum teruji kebenarannya. Di sisi lain, aku juga memahami perasaan kerabat Pak Amir. Karena dari awal Kang Iwa memang sudah terseret di kasus ini, sampai sempat ditangkap juga. Habis sholat maghrib aku duduk di teras depan rumah. Cuaca panas membuat aku memilih duduk di luar mencari angin segar. Berhubung malam juga belum larut,
jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sambil duduk, aku menilik-nilik benda yang aku temukan sore tadi. Jam tangan model lama bermerek Rado itu masih terawat dengan baik. Semakin lama menatapnya, sekelebat aku mengingat sesuatu. Kayaknya pernah lihat orang memakai jam ini, tapi siapa ya? Seberapa keras aku mencoba mengingat pemilik jam tangan itu, hasilnya nihil. Bayanganku mentok di sosok di kepala puntung. Sialan, kenapa malah si kepala puntung yang muncul? Lamunan masih berlanjut. Aku dikagetkan dengan kedatangan Derry. Untungnya aku sudah mengantongi kembali jam tangan itu. Sebelum aku mengingat siapa pemilik jam tangan itu, aku tidak akan memberitahukan pada siapapun. Ngelamunin apaan, Yan? Tanya Derry heran, lalu dia duduk di sampingku dan meletakkan kantong kresek yang dibawanya. Enggak, lagi mikirin kasus keluarga Pak Amir. Menurutku ini saling berkaitan. Bisa jadi sih, aku juga merasa kemungkinan pelakunya orang sini-sini juga. Menurutmu siapa, Der? Ada orang yang dicurigai enggak? Gimana ya? Kalau tanpa bukti jatuhnya malah nuduh. Tapi menurutku pelakunya masih kerabat Pak Amir. Kang Iwa gimana? Dia cuma korban situasi. Toh dari dulu juga kalau ada kasus di kampung ini dia yang pertama kena tuduh. Padahal setelah terkuak bukan dia pelakunya. Tapi polisi seperti kesusahan mengungkap kasus ini ya. Wajar sih, Mama dan Pak Amir dibunuh di malam hari tanpa saksi dan bukti. Bahkan pendapatku, Bu Anit juga meninggal secara tak wajar. Bisa juga kan dia dibunuh? Pungkasnya dengan nada menggebu-gebu, seperti sedang mengutarakan unek-uneknya. Aku menengok Derry sambil menautkan alis. Setauku Bu Anit menderita sakit jantung itu sudah lama. Tidak pernah terdengar lagi kalau penyakitnya kambuh. Terlalu cepat sih keluarganya menyimpulkan kalau Bu Anit meninggal karena serangan jantung. Padahal kalau diotopsi akan lebih jelas penyebabnya. Seperti yang aku ketahui, keluarga Bu Anit termasuk suami Pak Amir waktu itu menolak jenazah Bu Anit diotopsi. Kebanyakan dari keluarga dan kerabatnya merasa yakin Bu Anit terkena serangan jantung. Sedangkan Pak Amir meyakini istrinya itu diguna-guna. Kalau bukan serangan jantung, menurutmu karena apa, Der? Itu kan cuma opini, bisa benar bisa tidak. Apa yang dikatakan Derry sempat terpikir di kepalaku juga. Tapi sekali lagi, itu sekedar opini. Opini dari anak muda seperti kami yang mulai khawatir dengan kampung ini. Kalau ini bencana alam, Kampung Jati sudah berada di level siaga. Itulah kenapa Pak RT mengajak semua warga untuk meronda malam ini. Takut pembunuhan ini akan berlanjut berhubung keluarga Pak Amir juga masih sisa satu. Derry beranjak dari duduknya. Ronda lagi nggak, Yan? Ayolah, ramein. Ini kesempatanku untuk mengingat siapa pemilik jam tangan ini. Apalagi yang meronda sepertinya akan lebih ramai dari kemarin. Aku duluan. Derry melangkah pergi. Ini kantong kresek ketinggalan. Itu jagung buat abahmu dari emak, sautnya sambil terus melangkah pergi. Sepeninggal Derry aku masuk ke rumah, menyimpan kresek jagung ke dapur, lalu ke kamar, menyimpan jam tangan itu. Akan berbahaya kalau aku membawanya ke pos ronda. Takutnya terjatuh dari kantong celana, lalu dilihat oleh si pelaku. Kalau itu terjadi, bisa-bisa aku jadi korban berikutnya. Meninggalnya Pak Amir membuat Kampung Jati semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa di pos ronda. Mereka dengan serius mengobrolkan tentang Pak Amir. Hampir semua laki-laki di Kampung Jati ikut meronda. Sampai-sampai harus gelar tikar di depan pos, karena sebagian tidak kebagian tempat duduk. Mungkin yang ikut tidak hanya orang-orang yang sudah tua seperti Abah. Pak RT Muji, adik Pak Amir juga hadir ikut meronda. Kesan seram di Kampung Jati tidak terasa malam ini. Si kepala puntung benar-benar sudah dilupakan, dan mungkin dia tidak akan muncul lagi seperti halnya malam kemarin. Orang-orang di pos ronda lebih heboh membicarakan kasus Pak Amir daripada membicarakan soal hantu. Malam semakin larut, obrolan sudah bukan lagi membahas Pak Amir. Kini obrolan membahas berbagai hal yang mungkin terlintas di kepala mereka.
Sekarang lagi tren koleksi barang antik nih. Iya, kemarin-kemarin ada yang nyari kain jarik motif batik zaman dulu. Katanya dihargai mahal. Gak usah susah-susah, koin 1000, gambar pohon kelapa juga sempat booming karena dihargai jutaan. Mendengar percakapan tentang barang antik, aku ikut nimbrung. Teman saya juga sedang nyari-nyari jam tangan jadul merek Seiko, Prado. Katanya bakal dihargai mahal. Ucapku sambil memperhatikan ekspresi dari setiap orang di sana, berharap ada yang mengeluarkan gelagat yang mencurigakan. Terutama merek Prado sih. Memang dihargai berapa, Yan? Tanya Iman dengan memasang wajah penasaran. Walau Iman yang bertanya, aku yakin Iman bukan pemilik jam tangan itu. 5 juta kalau nggak salah, asalkan keadaannya masih berfungsi dan masih terawat. Terpaksa aku berkata bohong untuk memancing si pemilik jam tangan yang sebenarnya. Berarti jam tangannya langka ya? Tanya Pak Musli, adik Pak Amir. Langka Pak, teman saya emang dia itu kolektor jam antik. 5 juta udah seharga motor ya? Pak Muji ikut menimpali. Iya, apalagi sekarang harga motor itu murah-murah, apalagi yang bekas. Usahaku sia-sia. Obrolan beralih perbincangan soal motor, dan aku sama sekali tidak mencium gelagat yang mencurigakan dari obrolan tentang jam tangan merek Prado tadi. Selain berjaga di pos ronda, 30 menit sekali kami bergilir berkeliling, terutama ke rumah Pak Amir. Jam 1:30, saatnya aku yang dapat giliran. Aku ditemani Dery, Pak RT, Asep, dan Iman. Untuk menghilangkan suntuk sambil jalan, Pak Muji memulai obrolan. Jam tangan dihargai 5 juta, itu beneran, Yan? Beneran Pak, Bapak punya. Kayaknya di rumah ada jam tangan jadul, tapi nggak tahu merek apa. Lagi-lagi malah Iman yang menyauti. Sepertinya malah dia yang terjebak ucapanku. Malam berganti pagi. Aku bersyukur malam tadi tidak ada hal buruk yang terjadi. Kami meronda tidak sia-sia karena kampung aman terkendali. Seperti biasa, setelah subuh aku langsung tidur. Bangun-bangun ketika hari sudah siang. Begadang 2 malam berturut-turut mulai terasa efeknya ke tubuhku. Saat bangun badanku terasa remuk seperti habis bekerja keras. Bermaksud ke kamar mandi, aku mendapati nenek sedang berada di dapur. Apa kemana, Nek? Ke Empang. Ngapain, Nek? Ngasih makan ikan lah. Ya kirain lagi mancing. Kalau mau ikan susul aja abahmu. Tanpa basa-basi, aku langsung bergegas ke Empang menyusul abah. Untuk sampai ke Empang abah, aku harus menyusuri pematang sawah yang posisinya tidak jauh dari sungai. Dari kejauhan aku melihat seseorang sedang mondar-mandir di tepian sungai. Wajahnya menunduk seperti sedang mencari sesuatu. Sesekali badannya jongkok sembari tangannya mengorek-ngorek batu yang membuatku curiga. Orang tersebut mondar-mandir di tempat aku menemukan jam tangan. Lama aku perhatikan, orang tersebut sepertinya bukan orang asing bagiku. Aku mengenalinya dan postur tubuhnya. Bukannya itu Pak Muji? Niatku menyusul apa aku urungkan. Aku berjalan kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Saat itu yang terpikir olehku adalah aku harus memberitahu semuanya kepada Abah. Sambil menunggu Abah pulang, aku memikirkan cara yang tepat untuk menjelaskan semua ini kepada Abah. 20 menit kemudian, Abah pulang dengan menenteng ember berisi ikan. Sepertinya dia sudah tahu betul kegemaranku pada ikan bakar. Singkat cerita, tanpa basa-basi lagi, aku langsung menceritakan semuanya. Dari mulai saat meronda, melihat ada orang yang berjalan menuju Cikidi tengah malam, sampai tadi melihat Pak Muji sedang mencari-cari sesuatu. Apa terlihat masih tidak percaya jika Pak RT Muji terlibat di kasus ini. Meski begitu, apa mempercayai setiap ucapanku. Kita harus kasih tahu Ustadz Amin tentang ini. Aku membalas dengan anggukan. Kami sepakat untuk memberitahu Ustadz Amin sehabis sholat asar. Aku sendiri belum terlalu yakin kalau Pak Muji adalah pembunuh Pak Amir. Namun aku yakin 100% kalau beliau terlibat, walaupun seandainya dia bukan pembunuhnya.
Sholat asar telah selesai. Aku dan Abah mengikuti Pak Ustadz Amin ke rumahnya dengan alasan minta solusi tentang suatu hal. Sesampainya di rumah Ustadz Amin, obrolan diawali basa-basi. Barulah setelah itu aku mulai menceritakan tentang jam tangan itu dibantu Abah. Kalau begitu kita harus cepat lapor polisi supaya kasus ini cepat selesai, ujar Pak Ustadz tegas. Saat itu juga Abah dan Ustadz Amin pergi ke kantor polisi, sedangkan aku tidak ikut karena sekali lagi alasannya karena aku tidak suka ditanya-tanya. Sehabis maghrib, Abah dan Ustadz Amin pulang dengan membawa segerombolan polisi. Kantor polisi memang cukup jauh sehingga butuh waktu ketika pulang pergi ke sana. Warga yang baru keluar dari masjid keheranan bercampur lega ketika melihat gerombolan polisi datang bersamaan dengan Abah dan Pak Ustadz. Biar bagaimanapun warga ingin tahu perkembangan kasus pembunuhan di kampung ini karena jelas sangat meresahkan. Tentunya warga mengira polisi datang untuk kembali menginvestigasi kematian Pak Amir. Begitu juga Pak Muji, dia tidak curiga kalau sebenarnya dia yang dicurigai. Sebagai ketua RT, Pak Muji mempersilahkan para polisi untuk datang ke rumahnya. Ia berpikir mungkin polisi akan bermusyawarah dengannya sebagai RT untuk mengungkap kasus Pak Amir. Sebagian warga memilih pulang, sebagian lagi ikut ke rumah Pak Muji karena terseret oleh rasa penasaran. Ruang tamu rumah Pak Muji dipenuhi orang-orang berwajah penasaran. Sedangkan kursi tamu diduduki oleh polisi, Abah, Ustadz Amin, dan kerabat Pak Amir. Tentu semua tahu polisi datang untuk mengungkap kasus Pak Amir. Namun tidak ada yang tahu bahwa Pak Muji lah yang akan diinterogasi. Seorang polisi langsung memulai pertanyaan. Saya dari kepolisian datang ke sini untuk mengungkap kasus pembunuhan di kampung ini. Untuk itu saya mau menanyakan kepemilikan jam tangan ini. Polisi itu mengeluarkan jam tangan yang aku temukan kemarin. Apa benar ini punya Pak RT? Tiba-tiba semuanya hening. Semua mata tertuju pada Pak Muji, termasuk aku. Pak Muji terlihat tak nyaman dengan perkataan itu. Tunggu, ini maksudnya gimana? Saya belum mengerti. Pak Muji berkilah seolah tidak tahu apa-apa. Sudah jawab saja, tolong kooperatif dan jangan bertele-tele. Pak Muji kelabakan, ia tidak percaya bahwa dirinya kini diinterogasi oleh polisi. Meski begitu dia mencoba mempertahankan wibawanya. Gini Pak, saya kan di sini adalah RT. Kenapa saya diinterogasi? Andai itu jam tangan saya, apa hubungannya dengan kematian Kang Amir? Protes Pak Muji, berkelit dari pertanyaan polisi. Ada keluarganya Pak RT. Polisi tak habis akal ketika Pak Muji mulai bertele-tele. Seorang wanita parubaya datang menghampiri polisi dengan wajah was-was. Dia adalah Bu Ois, istri Pak Muji. Ibu istrinya Pak RT. Bu Ois mengangguk. Ibu tahu ini jam tangan punya Pak RT? Lagi-lagi Bu Ois mengangguk. Warga mulai bertanya-tanya, ada apa dengan jam tangan itu? Sedangkan Pak Muji mulai pucat pasi. Dia tahu arah pertanyaannya menuju kemana. Nah, istri Anda sudah kooperatif. Ini jam tangan Anda. Sekarang saya tanya, kenapa jam tangan ini ada di tepi sungai? Dan apa yang malam itu Anda lakukan di sungai? Polisi kembali bertanya pada Pak Muji. Pak Muji terdiam kebingungan untuk menjawab pertanyaan polisi. Ia tak percaya ini akan terjadi padanya. Sedangkan warga seolah mendapat pencerahan tentang jam tangan itu. Bahkan ada beberapa yang langsung berasumsi Pak Muji adalah dalang dari rentetan kematian keluarga Pak Amir. Sudah ngaku saja. Entah siapa, seseorang berteriak dari kerumunan. Aku juga baru menyadari orang-orang yang datang ke rumah Pak Muji semakin banyak. Karena kerumunan semakin banyak, polisi memaksa warga keluar dari rumah Pak Muji. Sedangkan aku masih diperbolehkan di dalam rumah sebagai saksi. Interogasi berjalan alot karena Pak Muji tidak begitu saja langsung mengaku. Meski begitu Pak Muji mulai terpojokan beberapa kali. Dia terdiam, mati kutu, tak bisa mengelak. Sudahlah, tidak usah mengelak lagi. Mengaku saja.
bukti ini sudah jelas mengarah kepada Anda. Pak Muji terdiam, sedangkan Bu Ois dan anak-anaknya sudah bercucuran air mata. Mungkin karena melihat keluarganya yang sudah menangis, akhirnya Pak Muji berkata lantang, "Baik, saya mengaku, saya telah membunuh Amir." Semua nampak terkejut dengan pengakuan Pak Muji. Bu Ois langsung histeris mendengarnya. Mungkin dia pun tak menyangka suaminya adalah biang dari pencekamnya kampung Jati ini. Tidak disangka, ternyata dia pembunuhnya. Begitulah suara yang kudengar dari arah luar. Siapa yang akan curiga? Seseorang yang berpangkat RT ternyata adalah pembunuh. Polisi langsung memborgol Pak Muji dan membawanya ke mobil polisi. Diiringi tangisan keluarganya, juga tatapan tak percaya dari warga yang berada di sana. Begitupun kerabat Pak Amir, mereka sudah terlanjur emosi kepada Pak Iwa. Mau tak mau, mereka harus mengaku salah dan hanya bisa bengong mengetahui kebenarannya. Jam 23, pos ronda tidak seramai kemarin. Setelah ditangkapnya Pak Muji, warga memilih pulang dengan membawa tanda tanya besar. Apa motif Pak Muji menghabisi Pak Amir? Apa keluarga Pak Amir semuanya dihabisi olehnya? Begitu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak warga kampung Jati saat itu. Kini di pos ronda hanya tinggal 5 orang. Dery, Asep, Iman, dan Aris menemaniku di sana sambil bakar ikan hasil tangkapan Abah sore tadi. Aku bercerita kisah jam tangan merek Rado itu. Awalnya aku mengira mereka akan protes karena tidak diberitahu tentang jam tangan itu. Namun ternyata mereka mengerti dengan apa yang kulakukan. Perut kenyang setelah menyantap ikan bakar dan nasi hangat, kami duduk santai sambil berbincang-bincang. Saat kulirik smartphone, jam sudah menunjukkan pukul 1:40. Semua mengira kampung Jati telah kondusif dengan ditangkapnya Pak Muji. Namun perkataan Aris mematahkan asumsi itu. Kayaknya di sana ada orang deh. Kami memperhatikan sosok itu yang kini berjalan mendekat. Jalannya aneh seperti zombie di film-film. Sosok itu berbaju gelap dengan memakai celana jeans. Tangannya memegang golok panjang dan tentunya sosok itu tanpa kepala. Kampret, ternyata si kepala buntung. Kami turun dari pos ronda, sementara si sosok kepala buntung berhenti berjalan. Di jarak 50 meter dari pos ronda. Woi, pergi ke alammu, jangan teror kami lagi. Asep yang dari kemarin berharap bertemu dengan demit itu, dia meluapkan unek-uneknya. Awalnya kami merasa berani, apalagi melihat Asep yang terlihat tak merasa takut sedikit pun. Namun beberapa saat kemudian kami dibuat lari tunggang langgang. Makhluk itu mengayun-ngayunkan goloknya sambil berjalan seperti zombie ke arah kami. Seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan bangkai, pada akhirnya tercium juga bau busuknya. Hal itu terjadi pada Pak Muji. Siapa yang menyangka? Siapa yang menduga? Dalang dari rentetan kasus di kampung Jati adalah seorang RT yang dihormati. Di balik jabatannya sebagai RT, wibawanya sebagai seorang pemimpin kampung, tersimpan jiwa nekat dan keji dari seorang Pak Muji. Pria berumur 39 tahun itu selain menjabat sebagai RT, kesehariannya adalah petani. Dia aktif dalam kegiatan pertanian di kampung Jati. Entah itu penyuluhan pertanian atau pengajuan bantuan untuk membantu petani yang kekurangan modal tanam. Siapa sangka orang yang kesehariannya melakukan hal-hal positif ternyata seorang pembunuh. Lalu, apa alasan sebenarnya dia membunuh Pak Amir? Si kepala buntung membuat kami semalaman tidak meronda sampai pagi. Kami berakhir kumpul dan tidur di rumah Abah sampai azan subuh. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sepulang dari masjid, aku kembali tertidur di kamar. Kulihat jam menunjukkan jam 11 siang saat kelopak mataku kembali terbuka. Di luar jendela kulihat gerimis turun, membuat badanku terasa lengket dengan kasur. Juga rasa malas membuatku berat untuk bangkit dari tempat tidur ini.
Kalau bukan karena kebelet buang air, mungkin aku akan tetap bersembunyi di balik hangatnya selimut. Untuk mengusir rasa malas, aku menyeduh kopi bergambar kapal layar. Air panas yang jatuh di tumpukan bubuk kopi menghasilkan semerbak aroma khas yang membuat mataku kembali segar. Aku duduk di ruang tamu menghadap jendela. Kutatap gerimis yang turun tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di tengah gerimis itu aku melihat 2 ambulan lewat, diiringi mobil polisi. Aku menengok keluar. Rombongan itu berhenti di depan rumah Pak Amir. "Sep!" Aku berteriak kalau melihat Asep lewat memakai motornya dan menyuruh dia untuk berhenti. Asep yang memakai jas hujan berhenti di depan rumah Abah lalu duduk di teras. Sedangkan aku masuk ke dapur untuk membuatkannya kopi. "Ngopi, Sep." "Habis dari mana?" "Ikut jemput jenazahnya Pak Amir sama si Mamat." "Oh, yang ambulan tadi itu jenazah Pak Amir sama si Mamat." "Emang itu si Mamat kepalanya sudah ketemu?" "Kamu gak lihat proses pencarian kepala si Mamat tadi pagi?" Aku menggelengkan kepala. "Orang aku baru bangun." "Walah, pantesan. Tadi pagi polisi mencari kepala Mamat di Cikidi sesuai yang dikatakan Pak Muji. Jadi si Mamat beneran dibunuh Pak Muji?" "Iya." "Terus kepalanya ketemu?" Asep menggeleng. "Polisi menyisir sungai Cikidi sampai ke kampung sebelah, tapi kepala Mamat tidak ditemukan. Akhirnya bapak mengusulkan bahwa jenazah Mamat dikebumikan saja tanpa kepala, mengingat sudah mustahil mencari kepala Mamat yang sudah lama dibuang ke Cikidi. Juga kasihan jasad Mamat kalau terlalu lama dibiarkan di rumah sakit." Perlu diketahui, Asep adalah anak dari Pak Ustadz Amin. Mungkin itu juga alasan dia ikut jemput jenazah Pak Amir dan Mamat, karena mengantar bapaknya, Ustadz Amin, sebagai perwakilan dari keluarga korban. "Yan, kamu tahu nggak? Ternyata Bu Ani juga dibunuh loh." "Aku sih sempat menduganya, Sep. Jadi memang beneran Bu Ani dibunuh. Dari pengakuan Pak Muji sih gitu." "Kamu tahu alasan Pak Muji membantai keluarga Pak Amir?" "Semua itu gara-gara perselingkuhan." "Perselingkuhan siapa?" "Muji sama Bu Anit." Aku terdiam sebentar mendengar penjelasan Asep. Perselingkuhan Pak Muji dan Bu Anit adalah hal yang tak terduga. Meski begitu, Bu Anit wanita berusia 30 tahun itu sudah sering diisukan selingkuh. Profesinya sebagai PNS membuat dia selalu berpakaian menarik. Jadi wajar kalau banyak laki-laki yang tertarik padanya. Isu perselingkuhan Bu Anit pun memang sering terdengar, termasuk saat isu perselingkuhannya dengan Kang Iwa. Entah benar atau tidaknya, tidak ada yang tahu. Mereka sama-sama tidak mengakui, meskipun Pak Amir, sang suami, selalu mempercayainya. Aku sendiri menyangka Bu Anit punya watak nakal dalam dirinya. Tidak mungkin seseorang diisukan selingkuh tanpa sebab. Dan akhirnya terjawab sudah saat Asep mengatakan Bu Anit selingkuh dengan Pak Muji. Padahal dari segi materi Pak Amir bukanlah orang kere, karena dia juga pensiunan PNS. Ku minum kembali kopi yang mulai dingin sambil menunggu Asep kembali bercerita tentang kronologi pembantaian keluarga Pak Amir. Semua itu berawal saat Mamat memergoki ibunya, Bu Anit dan Pak Muji selingkuh. "Kapan, Sep?" "Waktu Mamat berangkat mau mancing di Cikidi. Mamat melihat ibunya turun dari mobil Pak Muji jauh sebelum lewat Gapura. Bu Anit turun dari mobil Pak Muji lalu pulang berjalan kaki. Merasa curiga, Mamat menegur Pak Muji. Terjadilah cekcok di sana. Mamat itu mengancam akan mengadukan Pak Muji dan ibunya ke Pak Amir. Sampai akhirnya Pak Muji pulang, kemudian dia membawa golok dan menyusul Mamat ke Cikidi. Di sanalah Mamat ditebas, dihabisi. Lalu gimana soal Bu Anit dibunuh?" Besoknya setelah jasad Mamat ditemukan, Bu Anit curiga kepada Pak Muji atas kematian anaknya. Bu Anit mengancam akan melaporkan Pak Muji ke polisi atas pembunuhan itu. Karena panik takut dipenjara, Pak Muji minta ketemuan di kota. Ya, aku sempat dengar dari gosip warga, 2 hari setelah kematian Mamat, Bu Anit malah pergi ke kota dengan alasan kerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Mungkin saat itulah dia bertemu dengan Pak Muji.
Di pertemuan itu, Bu Ani dijanjikan uang yang banyak agar Pak Muji tidak dilaporkan. Bahkan Pak Muji berjanji akan menikahinya dan memberikan sebagian hartanya. Namun Bu Anit bersikukuh akan melaporkan Pak Muji, karena biar bagaimanapun Mamat adalah anaknya. Terus dibunuhnya diapain sampai-sampai tidak ada yang curiga? Kalau menurut penjelasan polisi, Bu Anit diberi semacam obat. Dan obat itu bereaksi ketika Bu Anit sudah berada di rumahnya. Ketika itulah gak ada yang curiga, Yan. Semua menduga Bu Anit meninggal karena serangan jantung. Terus Pak Amir bagaimana? Dia dibunuh. Pak Amir curiga dengan Pak Muji ketika menemukan chat di ponsel peninggalan Bu Anit. Di chat itu tertera nama Pak Muji yang mungkin lupa dihapus oleh istrinya. Pak Amir mendatangi rumah Pak Muji, minta penjelasan tentang chat itu. Lagi-lagi karena takut ketahuan, Pak Muji menyuruh Pak Amir untuk pergi ke tepi Cikede di malam saat kita sedang meronda waktu itu. Pak Amir dijanjikan akan diberitahukan semuanya. Ternyata dia malah dibunuh di sana. Kepalanya dipukul menggunakan batu, jasadnya dibuang ke Cikede. Aku menyimak antusias cerita Asep sampai habis, lalu menghela nafas panjang, mengingat kembali bagaimana mencekamnya Kampung Jati gara-gara kasus pembunuhan ini. Ini semuanya jelas, semua ini terjadi gara-gara perselingkuhan. Semoga saja kampung ini tidak ada lagi kasus seperti itu ya. Semoga saja, Sep, supaya kampung ini kembali kondusif seperti biasanya. Seminggu setelah dimakamkannya Mamat dan Pak Amir, Kampung Jati belum sepenuhnya pulih. Tidak ada lagi orang berkumpul, ngobrol, bercanda gurau. Warga seperti masih syok dengan tragedi ini. Hantu tanpa kepala yang setiap malam meneror kini sudah tidak ada lagi. Setelah diadakannya tahlilan di rumah Pak Amir selama 7 hari. Namun sampai sekarang pun kepala Mamat tidak pernah ditemukan. Entah kemana hilangnya bagian tubuh Mamat itu. Yang pasti polisi sempat kembali melakukan pencarian saat diadakan reka adegan. Namun lokasi yang ditunjukkan Pak Muji saat dia membuang kepala Mamat tidak ditemukan apa-apa di sana. Pak Muji dikenakan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Dia dituntut hukuman mati atau kurungan seumur hidup. Rani, anak bungsu Pak Amir, diasuh oleh tantenya. Kang Iwa dan keluarganya memilih pindah dari Kampung Jati karena merasa selalu dijadikan kambing hitam saat ada kasus di Kampung Jati. Keluarga Pak Amir sempat meminta maaf kepada keluarganya atas kesalahpahaman yang terjadi. Kang Iwa pergi secara baik-baik. Istri Pak Muji menggugat cerai suaminya, kemudian pulang ke kampung asalnya. Pak Ustadz Amin ditunjuk menjadi ketua RT baru menggantikan Pak Muji. Sesuai janji Abah, setelah panen aku pulang ke rumah orang tua. Sebelum pulang, banyak warga yang datang ke rumah Abah untuk sekedar memberikanku oleh-oleh hasil panen mereka. Itulah sepenggal cerita tentang perselingkuhan yang membawa petaka. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.